Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Nabila. Saya Sukarfatika Ramadhani. Sini kita bakalan ngebahas tentang sejarah kisah perjuangan seorang pemimpin melawan penjajahan di Pulau Timah yang terbesar di Asia Tenggara yang memiliki nama Depati Amir. Depati Amir lahir di Mendara, Bangka Belitung pada tahun 1805 dan meninggal di Air Mata, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 September 1869 dan dimakamkan di Makam Muslim Batuka daerah Kupang. Depati Amir memiliki orang tua yang bernama Depati Bahrin dan ibunya yang bernama Dakim, serta memiliki istri yang bernama Janur dan anaknya yang bernama Muhammad Awal Bahrin. Depati Amir memiliki julukan Depati. Julukan Depati ini dapat diberikan oleh orang yang dapat memimpin di masyarakat daerah tertentu. Dan julukan ini diakui secara sah oleh hukum adat di masyarakat daerah tersebut. Nah, Depati Amir ini melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda sepanjang tahun 1830 sampai 1851. Perjuangannya melanjutkan perlawanan ayahnya, yaitu Depati Bahrain, yang berlangsung tahun 1819 sampai 1828. Perlawanan Depati Amir dibantu adiknya yang bernama Cing atau Hamzah sebagai panglima perang dan beberapa panglima perang lainnya. Berpusat di kampung Tejengal dengan banyak dukungan perlawanan Depati ini akhirnya meluas ke berbagai wilayah di sepanjang pantai timur Bangka. Selain mendapat dukungan dari warga setempat dan juga sejumlah warga komunitas Tionghoa, penambang Tionghoa, serta Tionghoa Muslim. Terus nggak lupa juga ya Singapura juga ngebantuin Depati Amir ini. Nah, pertempuran sengitnya terjadi pada Desember 1848 di beberapa tempat di Lukok, Cipurak, Mendara, Memadai, dan Amplang. Terus serta Tajau Belah. Terus yang membuat Belanda sangat kewalahan menghadapi Depati Amir ini adalah bentuk perlawanannya yang lebih modern. Terus dia itu nggak cuma mengandalkan senjata, tapi dia tuh lebih dari itu. Dia itu pengorganisiran yang tadi tuh contohnya nyatuin apa kan? Nyatuin rakyat Melayu dan Tionghoa. Nah ya, itu tuh bikin Belanda takut karena sifat pengorganisiran ini tuh sifatnya secara terbuka, anti kolonialisme. Terus dia tuh pakainya taktik perang gerilya yang menyulitkan pihak militer kolonial. Ditambah lagi pasukan pemerintah Belanda waktu itu dapat serangan penyakit yang disebut demam Bangka. Nah, akhirnya Belanda karena dia frustasi, dia udah buntu nih, gimana caranya buat ngadepin si Depati Amir ini. Jadi dia tuh pakai taktik yang kotor. Nah, dia curang. Dia ngasih uang ganjaran $1.000 Spanyol kepada 7 orang pemimpin dan 36 anggota barisannya. Di tengah perang gerilyanya itu Depati Amirnya jatuh sakit. Nah, pada tanggal 7 Januari 1851 Depati Amir tertangkap di distrik Sungai Selan. Lalu setelah Depati Amir tertangkap di distrik Sungai Selan, Depati Amir beserta keluarga dan pengikutnya lalu diasingkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 28 Februari 1851. Selama di pengasingan, Depati Amir bergiat aktif sebagai penasehat perang bagi Raja-Raja Timur yang juga sedang berjuang melawan penguasaan kolonial di samping kegiatan mengembangkan agama Islam di wilayah timur. Di antaranya ada Solor, Adonara, Gamblen, Pantar, dan juga Flores, dan Pulau Sumba. Dia meninggal pada 28 September 1869 dan dimakamkan di Makam Muslim Batuka daerah Kupang.
Depati Amir ditetapkan dan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kamis 8 November tahun 2018 di Istana Negara Jakarta. Depati Amir merupakan pahlawan nasional pertama dari Bangka Belitung. Pemberian gelar pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 123 TK atau tahun 2018, tanggal 6 November tahun 2018. Nah, tokoh ini penting buat kita bahas itu karena Depati Amir itu salah satu orang yang bikin Belanda ini takut. Menariknya, Depati Amir ini taktik perangnya lebih modern. Masyarakat Bangka juga mengabadikan namanya untuk tempat-tempat yang berguna bagi masyarakat. Di antaranya dibuat masjid, stadion, monumen, serta bandar udara yang menggunakan nama Depati Amir. Nah guys, segitu aja pembahasan sejarah kita kali ini. Maaf apabila ada salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.